Salam sejahtera, saya Yasmin Firdausi Regar, NBI 1151228. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori feminisme selama 10 menit lebih ke depan. Langsung saja ke informasi yang pertama. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi, pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Pengertian feminisme itu sendiri menurut Najmah dan Katimah Saidah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran atau penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat, serta adanya tindakan sadar maupun tidak sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Pengertian feminisme sendiri dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku bahkan di antara perempuan dan jenis yang hampir mirip terhadap perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis. Sebagian didasarkan atas alasan misalnya akar kebudayaan, patriarki dan dominasi laki-laki, dan sampai revolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, dan gender serta ras. Pada tahun 1960-an, para feminis berusaha untuk melihat wacana patriarkal yang tampil agresif terhadap perempuan atau sebaliknya, justru tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Dari sana kemudian, dalam perkembangan teori feminis, ciri-ciri umum selanjutnya adalah upaya-upaya untuk memasukkan, yaitu diantaranya yang pertama adalah perempuan dan feminitas menjadi objek teori dan penelitian yang luas. Yang kedua, perempuan dan feminitas yang telah sekian lama diabaikan dalam teori-teori tradisional kini dikonsepsikan sebagai setara dengan penelitian-penelitian seperti kajian sosial ekonomi. Yang ketiga, ada wacana patriarkal sendiri mendapat kritik yang tajam dan pada saat bersamaan sebagai tangga. Yang keempat, upaya-upaya untuk membuat kerangka kerja teori wacana feminis secara ontologis, episteologi, dan juga politis. Yang kelima, ada teori feminis ingin melihat pendekatan wacana patriarkal melalui pengkaitannya dengan permasalahan perempuan, juga permasalahan yang lebih luas atau publik. Yang keenam, ada wacana dikotomis either or yang selama ini sering digunakan yang harus ditolak atau diadakannya penyesuaian. Isu-isu perempuan yang diformalisikan oleh teori-teori feminisme menjadi 3 bagian besar, yakni gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Pengkategorian 3 gelombang besar feminisme pertama-tama dilakukan oleh Rosemary Tong, seorang feminis yang telah menghasilkan buku-buku teori feminisme, antara lain buku yang terkenal adalah Feminist Thought pada tahun 1990. Gerakan feminis awal merupakan sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Fokus perjuangan feminisme awal adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional, dan tidak rasional. Pemikiran ini dimungkinkan karena perkembangan pencerahan di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan. Menurut Hodgson, perjuangan feminis awal melalui 3 cara. Pertama, melalui usaha untuk merevisi esensial subordinasi dalam ajaran gereja. Kedua, dengan menentang berbagai buku panduan yang bersikap cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. Ketiga, dengan membangun solidaritas antara penulis perempuan. Solidaritas ini membangun kepercayaan diri dan dukungan finansial di kalangan penulis perempuan.
pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang dipengaruhi oleh pencerahan pada gilirannya. Menerbitkan inspirasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan menjadi dasar bagi pergerakan yang lebih politis dalam feminisme gelombang pertama. Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft, The Foundation of the Right of Woman 1792, hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad ke-20. Tulisan Wollstonecraft dilihat Sanger sebagai tonggak gerakan feminisme modern. Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan yang menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektual perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri terutama secara finansial. Perjuangan Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Feminisme gelombang pertama juga sudah diwarnai oleh usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Salah satu perjuangan hak perempuan yang sudah menikah yang paling menonjol adalah Caroline Norton, yang memperjuangkan hak asuh atas anak-anak setelah Caroline bercerai. Aktivitas para perempuan ini merangsang tumbuhnya kesadaran mengenai ketertindasan perempuan yang kemudian mendorong munculnya berbagai organisasi untuk membela nasib kaum perempuan. Aktivitas kaum feminis ini pada mulanya di Inggris bergaung juga di Amerika yang mencapai tonggak penting pada Seneca Falls Conversation yang menuntut dihapuskannya semua diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminist Mystic, diikuti dengan berdirinya National Organization of Women atau NOW 1966 dan munculnya kelompok Conscious Raising atau CR. Pada akhir tahun 1960-an, feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminis yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka. Feminisme gelombang kedua bertema besar, gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung, baik reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Menurut Thorman 2006, feminisme gelombang kedua di Amerika dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. Kelompok pertama merupakan aliran kanan yang cenderung bersifat liberal, yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Aliran ini ada di bawah naungan organisasi NOW atau National Organization of Women yang didirikan oleh Betty Friedan pada 1966. Aliran kedua sering disebut aliran kiri yang bersifat lebih radikal. Feminisme radikal berakar reaksi pada feminis yang merasa tidak terfasilitasi dalam feminisme liberal karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam Perang Vietnam. Konsep utama feminisme radikal adalah paham ini percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada institusi-institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual. Menurut aliran ini, perempuan telah dipaksa oleh patriarki untuk bersifat apolitis, mengalah, dan lemah lembut. Mereka menentang kontes-kontes kecantikan karena menganggap kontes-kontes tersebut sebagai sarana untuk mencekcoki perempuan dengan standar kecantikan yang melemahkan posisi perempuan. Post-feminisme atau feminisme gelombang ketiga. Berbagai kritik terhadap universalisme dalam feminisme gelombang kedua mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep dalam feminisme. Pada akhir tahun 1980-an, menurut Brooke, setidaknya ada 3 hal yang mendorong terjadinya reartikulasi konsep-konsep feminisme. Pertama, dari dalam feminisme sendiri yang
memulai melihat bahwa konsep mereka bersifat rasis dan etnosentris yang hanya mewakili perempuan kulit putih, kelas menengah, dan memarginalkan perempuan dari kelompok etnis dan kelas lainnya. Kedua, feminis gelombang kedua dianggap belum cukup sexual difference. Sementara itu, di luar feminisme berkembang teori-teori postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme yang kemudian beririsan dengan berkembangnya feminisme. Dengan sedemikian banyaknya suara yang hanya terwakili dalam feminisme gelombang kedua berpadu dengan perkembangnya postmodernisme. Perkembangan feminisme sejak akhir tahun 1980-an menjadi sangat majemuk. Postmodernisme menolak wacana monolitik dan kebenaran tunggal serta pengaburan batas-batas adibudaya dengan budaya massa. Dengan konsep-konsep postmodernisme ini, banyak suara yang tadinya dipinggirkan mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan diri dan didengar. Hal ini mengakibatkan begitu banyak aliran yang dapat dicangkup dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua. Dikotomi antara feminisme gelombang ketiga dan postfeminisme dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dialami mengenai penamaan perkembangan feminisme pasca 1970-an. Jika keduanya dianggap sebagai perkembangan feminisme yang berbeda, maka keduanya merupakan perkembangan yang berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan. Jika keduanya dianggap perkembangan yang sama, ada usaha-usaha definitif dari beberapa feminis yang mendefinisikan diri mereka sebagai feminis gelombang ketiga, dan atau sebaliknya. Lebih jauh, kedua istilah tidak hanya sering dimaknai secara bertentangan. Kedua juga memiliki banyak definisi yang terkadang saling tumpang tindih dan saling bertentangan. Istilah postfeminisme muncul lebih dari dalam sebuah artikel pada 1920. Istilah perempuan namun tidak anti laki-laki, merayakan keberhasilan feminisme gelombang pertama dalam meraih hak pilih. Istilah postfeminisme kembali muncul pada 1980-an dengan makna yang sangat beragam. Gill and Scraft merangkum adanya 4 pengertian feminisme. Pertama, postfeminisme sebagai titik temu antara feminisme dengan postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme, yang berarti postfeminisme merupakan pengkajian yang lebih kritis terhadap feminisme. Selesai sudah pembahasan mengenai feminisme setelah selama 10 menit lebih berjalan. Terima kasih, salam sejahtera. Saya Yasmin Firdaus Siregar, NBI 1151700 228, pamit undur diri.